Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Matan Izi, Matan Tazril Izi. Jadi sebelumnya fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi ada dua, ada bina fa'il, ada bina maf'ul. Ya kan? Bina fa'il nama lainnya bina ma'ruf. Ya. Kalau bina maf'ul, nama lainnya bina majhul kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang bina fa'il. Sekarang bina maf'ul. Wal mabniyu lil maf'uli minhu. Makana. Nah, kabarnya. Dan bermula yang dibina bagi maf'ul darinya mati. Dan bermula yang dibina bagi maf'ul darinya mati itu ma. Itu fi'il. Karena awaluhu yang adalah awalnya ma itu madhumuman didhammahkan. Dah, kita maknain dulu. Dan bermula yang dibina bagi maf'ul minhu darinya madhi itu mah fi'il yang adalah awalnya fi'il itu didhammahkan. Ka fu'ila seperti fu'ila, fu'lila, uf'ila, fu'ila, fu'ila, tufu'ila, tufu'lila. Atau makana awalu mutaharikin atau sesuatu fi'il yang adalah awal mutaharik, awal yang berbaris. Awal yang berbaris darinya fi'il itu didhammahkan. Nah, contohnya uftu'ila, ustuf'ila. Nah, tambah lagi dan kasrah huruf sebelum akhir. Yang seperti biasa ya, yang mudah kita maklum, misalkan. Gitu. Dan bermula yang dibina bagi maf'ul darinya madhi itu ma. Fi'il yang adalah awalnya fi'il itu dhammah. Ya ulang lagi wahwa. Dan dianya mabni lil maf'ul itu fi'lul ladzi. Fi'il yang lam yusamma fa'iluh yang tidak disebutkan akan fa'ilnya fi'il. Nah, fi'il madhi bina maf'ul yaitu fi'il madhi yang tidak ada fa'ilnya, tapi dia ada naib fa'il. Nah, kan Ustaz udah tahu kan? Kalau fi'il madhi bina maf'ul dia nggak ada fa'il, yang ada naib fa'il. Makanya disebut fi'il bina majhul. Karena dia merafa'kan naib fa'il. Duriba. Duriba Zaidun dipukul akan si Zaid. Yang mukul si Zaid fa'il nggak disebut. Iya, Tengku. Yang disebut maf'ul saja. Tapi maf'ul itu sekarang namanya berubah jadi naib fa'il. Nah, kan gitu? Iya, Tengku. Jadi fi'il yang dibina bagi maf'ul yaitu fi'il yang awalnya dhammah. Huruf pertamanya mesti dhammah dia. Huruf pertama dhammah, nanti di ujung ada penjelasan. Huruf sebelum akhir selalu kasrah. Fu'ila. Ini namanya bina majhul. Dia perlu kepada naib fa'il. Kalau fa'ala, bina fa'il. Butuh kepada fa'il. Nah, itu. Iya, Tengku. Fu'lila. Asalnya fa'lala. Dhammah awalnya kasrah huruf sebelum akhir. Uf'ila. Dhammah awal kasrah huruf sebelum akhir. Sama. Af'ala jadi uf'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Ini fa'ala. Asalnya panjang ada alif. Jadi fu'ila. Alif tadi dirubah jadi waw. Iya, Tengku. Nah, fu'ila. Dhammah awal huruf sebelum akhir kasrah. Tufu'ila asalnya tafa'ala. Tufu'ila asalnya tafa'ala. Tufu'lila asalnya tafa'lala. Aman itu. Itu semuanya fi'il madhi bina majhul. Iya, Nah, dia mesti ada naib fa'il kan? Tengku. Atau pilihannya fi'il karena awalu mutaharikin. Fi'il yang adalah awal yang berharokat darinya. Fi'il itu dhammah. Ini ceritanya fi'il madhi huruf pertamanya nggak ada harokat. Huruf pertama nggak ada harokat. Kalau huruf pertama nggak ada harokat, kalau kita majhulkan huruf sesudahnya. Sesudah huruf sukun itu kita lihat. Nah, huruf yang berharokat itu kita dhammahkan. Contoh ifta'ala. Ini asalnya ifta'ala. Ini hamzah ini alif ini dianggap nggak ada harokat karena hamzah wasal kemarin kan? Iya, Tengku. Karena dia kalau ada huruf lain kan hilang. Waf Iya, Tengku. ta'ala misal, waf ta'ala. Jadi kalau kita majhulkan huruf ketiganya yang kita dhammah.
Bukan huruf ketiga. Huruf pertama yang berharokat yang mana? Alif sukun, fa sukun. Yang pertama yang ada harokat yaitu ta. Ifta kan? Jadi Itu kok. kalau kita majhulkan, ta-nya yang kita domah. Tu aila. Tu aila. Adapun hamzah ini uf tu aila boleh. Kalau ada waw, waf tu aila. Kalau ada fa, faf tu aila. Nah, terserah. Yang penting tu aila. Dhammah huruf pertama yang berbaris, kasrah huruf sebelum akhir. Udah selesai. Istaf'ala. Ini hamdahnya nggak dihitung karena hamdah wasal. Itu kok. Istaf'ala bin fa'il kalau kita majhul stuf'ila. Itu aja stuf'ila. Kalau nggak ada waw, ustuf biar bisa dibaca. Kalau ada waw, wastuf'ila. Nah, udah. Karena huruf pertama namanya hamzah wasal. Hamzah wasal dia barisnya tergantung. Kalau dia pertama, ya kita domahkan. Hmm. Nih, wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma fi dhammi. Bermula hamzah wasal itu mengikuti ianya hamzah wasal akan ini yang didomahkan pada domah. Hamzah wasal ini hamzah pertama ini. Kalau huruf sesudahnya domah, ya kita domahkan. Ustuf. Kalau dia berarti dihimpit oleh huruf lain, ya tergantung huruf lain. Dia langsung hilang harokatnya. Wastuf, fastuf, dan seterusnya tuf-tuf kan. Nah, penting. Nah, itu. Dah aman, aman. Aman tengok. Tapi mudah lah. Fi'il madhi bina majhul, dhammah awal, kasrah huruf sebelum akhir. Udah gitu aja. Oh, kalau Itu. huruf pertamanya sukun, huruf yang berharokat sesudahnya yang kita dhammahkan. Ya kan? Dah. Itu kok. Wa hamzatul wasli dan berumlah hamzah wasal itu tatba'u mengikuti ianya hamzah wasal. Hadal madhumuma akan ini dhammah fi dhammi pada dhammah. Wa ma qabla akhiri yakunu maksuran abadan dan bermula ma. Ma di sini huruf dan bermula huruf qabla akhiri sebelum akhirnya. Akhirnya fi'il yakunu ada ianya ma itu dikasrahkan selama-lama. Dan bermula ma. Bermula huruf yang sebelum akhirnya fi'il itu ada ianya huruf dikasrahkan selama-lama. Jadi dia huruf sebelum akhir selalu kasrah. Kasarot. Contoh takulu, engkau berkata nusira zaidun. Ditolong akan si Zaid. Ini berarti nusira fi'il madhi bina majhul. Dari mana kita tahu? Dhammah Dari huruf pertama, kasrah huruf sebelum akhir. Jadi nusira fi'il majhul atau fi'il bina maf'ul. Ya kan? Fi'il yang itu kok. dibina bagi maf'ul. Berarti dia perlu kepada naib fa'il. Fa'il. Nah, Zaidun naib fa'ilnya, naib fa'il marfu dan rafa dhammah. Nah, udah. Nah, Abdurrahman ada. Ada tengok. Ini contoh lagi. Wastukhrijal malu dan dikeluarkan akan harta. Nah, jadi istakhraja ustukhrija. Fi'il Itu madhi bina kok. majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il. Al malu naib fa'ilnya. Naib fa'il marfu dan rafa' dhammah. Udah. Nah, tinggal ditasrif semuanya. Ustukhrija, ustukhrija, ustukhriju kan. Sampai Itu. seterusnya. Ada pertanyaan? Aman tengok. Sekarang fi'ilul mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhi kita udah paham semuanya. Tinggal yang susah nanti fi'il-fi'il yang bina misal misalkan. Atau bina ajwaf. Kayak kola, cara tasrif kola kan. Kola, kola, qalu, kolata. Nah, ini yang susah nanti kan. Tapi ada caranya di sini. Insya Allah mudah juga. Ya. Itu kok. Fi'il mudhari. Wa amal mudhari'u fahuwa makana fi awali ihdad zawaidil arba'i. Adapun bermula mudhari, bahwa maka dianya mudhari itu ma. Itu fi'il-fi'il kana yang adalah fi awalihi pada awalnya fi'il itu ihdad zawaidi salah satu tambahan-tambahan yang empat. Jadi fi'il mudhari, fi'il-fi'il yang di awalnya mesti ada salah satu dari empat huruf tambahan. Empat huruf tambahan itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang menunjukkan bahwa dia fi'il mudhari. Wahya dan dianya empat huruf itu hamzatu, hamzah, wan nunu dan nun, wa ta'u dan ta, wal ya'u dan ya.
Satu kalimat baru sah kita sebut dia fi'il mudhari, mesti ada hamzah di awal, atau nun, atau ta, atau ya. Tapi tidak semua yang ada hamzah jadi fi'il mudhari, enggak. Kalau fi'il mudhari mesti ada ini salah satu. Tapi bukan berarti setiap yang ada hamzah, nun, ta, dan ya dia fi'il mudhari. Paham nggak Ustaz perbedaannya? Kalau bola itu mesti bulat Ustaz. Kalau bola mesti Bulan tengku. bulat. Nggak sah kita bilang bola tapi nggak bulat. Tapi nggak berarti setiap yang bulat itu bola. Ada juga kadang semangka bulat, bukan bola kan? Ya tengku. Nah ini itu juga ini. Fi'il mudhari mesti fi'il yang di awalnya ada salah satu dari empat huruf ini. Mesti ada hamzah di awal, mesti nun atau ta atau ya. Bukan berarti setiap ada hamzah jadi fi'il mudhari, enggak. Akrama fi'il apa? Adi tengku. Nah, padahal ada hamzah kan? Ya tengku. Nggak apa-apa. Karena baru ukrimu. Baru sah kita sebut dia fi'il mudhari ukrimu. Oh, ada hamzah. Benar. Nukrimu. Oh ya, fi'il mudhari ada nun. Yukrimu. Ya, ada ya. Tukrimu ada ta. Nah, itu. Maknanya begini Ustaz. Ah, fi'il yang di awalnya ada hamzah, tapi nggak semua hamzah. Hamzah yang fi'il mudhari kalau ada hamzah, fa'ilnya mesti ana. Domirnya ana. Kalau ada fi'il ada hamzah di awal, domirnya bukan ana, berarti bukan fi'il mudhari. Aslama. Aslama huwa kan domirnya. Ya tengku. Berarti aslama bukan fi'il mudhari, fi'il madhi. Nah, jadi fi'il mudhari yang awalnya hamzah dia mesti fa'ilnya ana. Nah, kalau fi'il mudhari yang awalnya nun mesti fa'ilnya nahnu. Nah, bahwa maka bermula mudhari itu mah fi'il yang adalah pada awalnya. Fi'il itu salah satu tambahan yang empat. Wahya dan dianya tambahan yang empat itu hamzah dan nun dan da dan ya. Ia jema'uha qauluka. Mengumpulkan akannya empat oleh ucapanmu. Mengumpulkan akannya empat oleh ucapanmu. Maknanya singkatannya. Kalau huruf tadi kita mau singkat jadi anaita. Hamzah nun yata. Atau ataina. Hamzah dayanu. Atau na'ti. Boleh juga. Cara mengingatnya, ingat aja anaita, ataina, au na'ti ya. Nah, itu empat Baik. huruf itu mesti ada di awal fi'il mudhari. Salah satu dari empat. Nah, jadi fi'il mudhari itu mesti ada hamzah di awal atau nun atau ta atau ya. Tapi hamzah yang bagaimana? Enggak semua hamzah. Nih, fal hamzatu lil mutakallimi wahda. Maka bermula hamzah itu lil mutakallimi. Bagi orang yang berbicara wahdahu sendirinya. Mutakalim wahdah itu bahasa kita ana. Maka bermula hamzah itu bagi mutakalim wahdah, bagi ana. Kalau fi'il mudhari di awalnya ada hamzah, mesti fa'ilnya ana. Ukrimu ana. Ansuru ana. Adribu ana. Pasti ana. Nah, itu baru Ya sah tengku. disebut fi'il mudhari. Tapi kalau ada fi'il di awalnya hamzah, fa'ilnya bukan ana, itu bukan fi'il mudhari, fi'il madhi berarti. Nah, wan nunu lahu idza kana ma'ahu ghairuh. Dan bermula nun itu lahu baginya mutakalim. Hu kembali ke mutakalim. Dan bermula nun itu lahu baginya mutakalim. Apabila adalah bersamanya si mutakalim itu ghairuhu lainnya si mutakalim. Tadi fi'il mudhari fi'il yang di awalnya ada hamzah. Hamzah ini maksudnya hamzah yang bermakna mutakalim, bermakna ana. Yang kedua nun. Dan bermula nun itu baginya si mutakalim. Apabila ada bersamanya si mutakalim itu lainnya si mutakalim. Berarti nun untuk orang yang berbicara yang bersama dia ada orang lain, rame-rame, nahnu. Nah itu kan. Jadi Ya tengku. nun mesti untuk nahnu. Nansuru nahnu. Nuslimu nahnu. Nadribu nahnu. Nadhabu nahnu. Kalau awal fi'il mudhari' nun mesti fa'ilnya nahnu. Nah, itu doang yang pasti. Kalau yang lain
Bebas dia. Kalau fi'il mudhari awal nyata, kadang domirnya anta, kadang antuma, kadang antum, kadang hiya kan? Bebas kan? Wa ta'u lil mukhatabi mufradan au musannan au majmu'an, mudzakkaran kana au muannasan. Dan bermula ta, ta di atas ini, wa ta'u, Gitu kok. bermula ta itu bagi mukhatab. Kalau fi'il mudhari awal nyata itu berarti maknanya pertama mukhatab. Tadribu. Apa arti tadribu? Engkau memukul teguh. Engkau pukul boleh, mufradan. Oh, musannan atau tadribani. Antuma kah? Tasniah. Gitu. Oh, tadribuna. Antum majmu'an jama'. Bermula ta itu bagi mukhatab. Kalau fi'il mudhari awalnya ta bisa untuk mukhatab. Hal keadaan si mukhatab mufrad. Bisa si mukhatab itu satu orang, au musannan, tasniah dua orang, au majmu'an atau jama'. Tadribu anta, tadribani antuma, tadribuna antum. Benar itu? Gitu kok. Mudzakkar kana mudzakkar ada ianya mukhatab. Au muannasan atau muannas. Tadribina kan ta juga di awalnya. Tadribina anti. Benar kan? Gitu kok. Tadribina anti. Kemudian walil ghaibatil mufradati dan bagi gaib mufradah. Bagi gaib mufradah, bagi seorang perempuan yang gaib. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu. Nah, tadribu kan hiya. Nah, Gitu ada kok. juga tadribu hiya. Wali musannaha dan bagi tasniahnya ghaibah. Jadi begini maksud saya Ustaz. Biar gampang, Ustaz kan udah hafal tasrif fi'il mudhari. Langsung aja. Yadribu domernya Gitu kok. huwa. Yadribu huwa. Iya dong. Yadribani huma. Iya dong. Yadribuna Jamak tengku. hum. Um. Nah, Um. berarti kalau fi'il mudhari iya di awal bisa untuk seorang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki ya. Lagi. Ada satu lagi di yang keenam nanti. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna. Yang itu ada Iya juga tengku. yadribuna hunna. Berarti Punna kalau kan. fi'il mudhari awalnya ya bisa seorang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki, ama jamak perempuan. Empat doang kan? Nah itu. Yang nahnunya tengku, nahnu perempuan tuh. Itu di ujung nanti. Nah, coba. Sekarang kita tasrif. Yadribu huwa yadribani huma yadribunahu. Tadribu ini udah ada nih. Kalau tadribu hiya. Tadribani huma. Ya. Terus Tadribna tengku. Tadribna yadribna. tengku. Ya, ya. Tadrib. Yadribna hunna. Iya tengku. Nah, Punna. kan ya lagi. Berarti yang pertama tiga ya. Yang keenam ya. Jadi yang fi'il mudhari awalnya ya cuma empat. Fi'il mudhari yang awalnya cuma empat. Ya kan? Iya tengku. Yang lain ta, hamzah, dan nun. Ya. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu hiya. Tadribani huma. Yadribna huna. Tadribu anta. Tadribani antuma. Tadribuna antum. Tadribina anti. Tadribani antuma. Tadribna antuna. Adribuna ana. Nadribu nahnu. Nah inilah yang beliau jelaskan. Paham insyaallah. Hamdah Iya untuk tengku. mutakalim wahdah. Kalau fi'il mudhari awalnya hamdah berarti ana. Nun itu bagi mutakalim. Apabila ada bersamanya si mutakalim itu selainnya si mutakalim. Bermulata itu bagi mukhatab. Hal keadaan si mukhatab mufradan satu orang. Tadribu anta. Oh musannan atau tasniyah. Tadribani antuma. Atau jama' tadribuna antum. Mudzakkar ada ianya mukhatab atau muannas. Walil ghaibatil mufradah. Dan ta juga bagi gaib mufradah. Hiya. Tadribu hiya. Dan Iya bagi tengku. Empat tasniyahnya. tengku. Tadribani ya. Iya tengku. Tinggal satu lagi. Wal ya'ulil ghaibil mudzakkari. Bermulaya itu bagi gaib mudzakkar. Huwa. Yadribu huwa. Yadribani huma. Bermulaya itu bagi gaib mudzakkar. Mufrad ada ianya mudzakkar atau musanna atau tasniyah. Atau jam'an atau jama'. Ini kan satu dua tiga berurutan. Yadribu huwa. Yadribani huma. Yadribunahum. Iya tengku. Yang keenam satu lagi. Tadribina. Tadribuna hunna. Walijam Iya. ilmu anasil ghaibah. Dan bagi jama' mu'anas yang gaib. Nah. Nggak keder kan Ustaz kan? Jadi Aman tengku. nama pakai bahasa Arab. Huwa namanya
Mufrad Laki muzakkar gaib. Huma ya tengok. tasniyah Muannas muzakkar. tasnya. Tasniyah muzakkar gaib. Hum Baik. Ya mak. jamak muzakkar gaib. Hiya Mufrad tengok. mufradah muannasah ghaibah ya. Ya tengok. Huma tasniyah muannasah Muannas. ghaibah. Hunna jamak muannas ghaibah. Anta mufrad mukhatab. Antuma Mufrad. tasniyah mukhatab mudzakkar. Ya Itu tengok. kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia lebih gampang kan? Ya tengok. Udah. Motop soalnya. Coba tanya yang nggak paham. Paham insya Allah. Ya tengok. Hmm. Dah. Ya, lanjut lagi. Wahada yasluhu lil hali wal istiqbal. Bermula ini fi'il mudhari itu patut ia bagi zaman hal dan bagi zaman istiqbal. Penjelasannya, fi'il mudhari tadi yang udah kita belajar di atas, yang ada huruf mudharaahnya, zamannya bisa hal, bisa istiqbal. Bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang. Datang. Itu Sedang atau pada dasarnya. Setiap fi'il mudhari bisa bermakna hal, bisa bermakna istiqbal. Kecuali ada karina, ada tanda yang menunjukkan makna sekarang. Atau ada tanda yang menunjukkan makna akan datang. Baru maknanya beda. Kalau nggak ada tanda, maknanya umum. Nah, contoh di sini ya. Takulu engkau berkata, Zaidun yaf'alu al-ana. Bermula si Zaid itu berbuat ya sekarang. Ini kan ada tambahan kata sekarang nih. Berarti yaf'alu di sini fi'il mudhari berzaman hal. hal. Misalkan nggak ada al-an, Zaidun yaf'alu. Bermula si Zaid itu bisa sedang berbuat ya atau akan berbuat iya kan bisa juga. Ya tengok. Nah, tapi karena ada al-an berarti maknanya sekarang. Bermula si Zaid itu berbuat iya sekarang, berarti berzaman hal. Nah, ya. Kalau dalam pembicaraan kita lihat kenyataannya. Misalkan Ustadz Aswin lagi ngapain? Ah, ta'kulu. Oh, ya'kulu. Berarti kalau benar lagi makan berarti ya'kulu berzaman hal sedang makan kan gitu. Ya tengok. Nah, Ustadz Abdurrahman nanya, Ustadz Aswin lagi ngapain? Akulu. Padahal Ustadz belum ngambil piring. Ah, berarti maksudnya mau makan. Yang itu Ya tengok. berzaman mustakbal. Nah, kita lihat faktanya. Jadi fi'il mudhari bisa berzaman hal, bisa berzaman istiqbal. Engkau berkata contohnya Zaidun yaf'alu al-an. Wa yusamma halan wa hadiran. Dinamakan akan dianya fi'il mudhari yang berzaman hal atau yang ada al-annya, halan wa hadiran, akan hal dan hadir. Jadi maknanya begini di sini. Fi'il mudhari bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal. Fi'il mudhari yang berzaman hal kita sebut fi'il hal atau fi'il hadir. Nah, itu. Mudhari hal atau mudhari hadir. Itu namanya. Istilah aja. Nggak ada al-an, misalkan nggak ada al-an yaf'alu di sini bisa berzaman hal, bisa juga berzaman mustakbal. Ini kalau nggak ada al-an. Kalau ada al-an, arti al-an kan sekarang. Berarti yaf'alu berzaman hal. Dinamakan akan dianya fi'il mudhari yang ada al-an, berarti fi'il mudhari hal atau fi'il mudhari hadir. Au Zaidun yaf'alu gadan atau contohnya bermula si Zaid itu akan berbuat iya besok. Ini karena ada besok, berarti yaf'alu berzaman mustakbal. Gitu. Ya tengok. Wa yusamma mustakbalan. Dinamakan akan dianya fi'il mudhari yang ada gadan mustakbal. Jadi fi'il mudhari kalau nggak ada kode apa-apa bisa hal bisa mustakbal. Ya Kalau tengok. ada kalimat tambahan menunjukkan kepada hal berarti dia fi'il mudhari berzaman hal. Kalau ada kalimat tambahan yang menunjukkan mustakbal seperti esok, lusa, berarti fi'il mudhari berzaman mustakbal. Ya. Ya tengok. Faidza adkhalta alaihi sina aw sofa fakulta. Maka apabila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari akan sin atau sofa. Masih ingat Ustaz Jarumiyah kan? Sin sofa kan khusus tanda mudhari. Udah. Sin sofa tanda fi'il mudhari. Bila sin sofa masuk kepada fi'il mudhari ketika itu berzaman mustakbal. Nggak boleh hal, ya kan? Nah,
Faida ada khalta, maka apabila engkau masukkan kepadanya mudhari akan huruf sin dan akan huruf sofa, fakulta, maka engkau mengatakan saya falu. Asalnya ya falu, saya falu, sofa ya falu. Nah, kan gitu. Ya tunggu. Ihtasa bidamanil istiqbal. Ini saya terkhusus ianya fi'il mudhari dengan zaman istiqbal. Jadi fi'il mudhari yang ada tambahan sin dan sofa berarti dia berzaman istiqbal. Itu aja. Gampang banget. Masya Allah. Benar-benar gampang. Apa pertanyaannya, Ustaz? Si aman kali ini tunggu. Aman ya? Oke. Kalau macet, dinyimak dulu macet baru tanya tunggu. Ya. Wa idza adkhalta alaihi lam dan apabila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari akan lam. Bila engkau masukkan kepada fi'il mudhari akan lam, bukan la tapi lam. Beda la nafiyah malam beda. Ini lam, lam taukid namanya. Apabila engkau masukkan kepadanya fi'il mudhari akan lam ikhtasa. Nisbah terkhusus ianya fi'il mudhari dengan zaman hal. Di fi'il mudhari kita tambah lam, la ya'kulu. Akala ya'kulu kita tambah la ya'kulu. Sungguh makan ia. Itu bermakna sedang. Qama yakumu. Zaidun la yakumu. Si Zaid sungguh berdiri ia. Itu berarti sekarang. Nah, jadi kalau di fi'il mudhari kita tambah lam, namanya lam taukid, dia berzaman hal. Di mana Ustadz Safin? Ustadz Tasfin la apa? Lagi apa misalkan? Layak bulu. Sungguh makan ia. Itu berarti sungguh sedang makan ia. Nah, kan? Atau Ustadz Tasfin layas tamiu. Sungguh mendengar ia. Maknanya sungguh sedang mendengar iya. Cuma di sini saya nggak dikasih contoh. Saya ini ada contoh di bawah. Ya tunggu. Layak Berarti kulut to'ama. Layak kulut to'ama. Sungguh sedang makan ia akan makanan. mau makan teh. Nah, itu. Kalau yang masuk itu sih nak mengartikan artinya tengkusin sama siapa tuh? Nanti akan selagi. Ya Ya, tunggu. bebas. Saya zahabu. Sa'azhabu. Nanti saya akan pergi. Nanti tengku. Hmm. Nanti saya akan pergi. Ya. Nah, titik di sini Ustaz. Jangan panjang-panjang. Soalnya Ustaz mau hafal kan. Ya. Nah, itu Ya tengku. kesimpulannya itu. Kesimpulannya fi'il madhi dibagi dua. Ada bina fa'il, ada bina maf'ul. Ya Bina tengku. fa'il nama lainnya bina ma'ruf. Dia Makruh. perlu kepada fa'il. Bina maf'ul nama lainnya bina majhul. Dia butuh kepada naib fa'il. Nah, kan? Ya tengku. Bina majhul yang perlu kita tandain karena dia sedikit. Bina majhul itu atau bina maf'ul itu dhammah awal, kasrah huruf sebelum akhir. Udah. Yang selain begitu berarti bina fa'il semua kan? Ya tengku. Kemudian fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari berarti fi'il yang di awalnya mesti ada salah Nah, satu dari anaita ini atau ya tengku. ataina atau na'ti kan? Tengku. Fi'il mudhari masih ada hamzah tapi hamzah yang bermakna ana. Mesti ada nun yang bermakna nahnu kan gitu. Ya tengku. Kalau iya dan ta bebas. Huwa huma hum, ya huma huna. Kan selain ana nahnu. Ya kalau nggak ada antum mah antum kan. Ya tengku. Nah itu Ustaz. Kemudian fi'il mudhari itu pada asalnya berzaman hal dan berzaman istiqbal. Ada dua Istiqbal. kemungkinan. Tapi bila ada kalimat khusus seperti tambahan al-an, berarti fi'il mudhari berzaman hal. Kalau ada gadan, berarti berzaman istiqbal. Enggak? Ya tengku. Kemudian bila kita tambah sin dan sofa, fi'il mudhari pasti berzaman mustakbal. Kalau kita tambah lam, lam ibtidak namanya, atau lam taukid, berarti fi'il mudhari khusus berzaman hal. Ya. Ya tengku. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil